Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Ratu Balqis sedikit ngeper juga. Ternyata seorang nabi, karena Sulaiman sudah tahu siapa dia kan itu ya. Dan Sulaiman tahu bahwa Ratu Balqis akan masuk Islam. Dari mana taunya? Dari akalnya yang cerdas. Dia tidak mau perang, malah ngirim hadiah. Jadi Sulaiman mengira-ngira ini pasti dapat hidayah wanita ini. Makanya kemudian Sulaiman akhirnya apa? Punya siasat, dikumpulkannya pasukannya, jinnya, orang soleh dikumpulkan. Apa kata Sulaiman? Sebelum si Balqis datang ke sini, baiknya istananya kita pindahkan dari Yaman ke sini katanya. Siapa yang bisa mindahkan istananya Ratu Balqis ke hadapanku, kata Sulaiman. Akhirnya qala ifritun minal jin. Bangunlah jin ifrit. Ifrit itu di bawahnya iblis ya. Di bawahnya ifrit ada namanya Marodah yang diikat di bulan Ramadan itu. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan istana itu wahai Sulaiman sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu di singgasanamu itu. Menunjukkan bahwa jin punya kekuatan. Bisa memindahkan sebuah istana kan? Bisa dipindah. Apalagi mindah uang di celengan, paling mudah itu. Ya, kalau antum punya uang di celengan kok hilang, jangan-jangan dipindah ifrit. Pas dicek tak ada lubang, betul lah dipindah jin. Tapi kalau ada lubang itu bukan jin yang mindah, orang rumah itu yang mindah. Baik. Jadi akhirnya ifrit mengatakan, perintahkan aku saja sebelum kau bangkit istana sudah sampai di sini. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Tiba-tiba seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kalau aku tidak wahai Sulaiman, perintahkan aku saja sebelum matamu berkedip sudah sampai istana itu. Terjadi silang pendapat, siapa orang ini? Kok sakti kali dibandingkan ifrit nih? Ada 4 penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Jibril. Jibril turun dan mengatakan saya akan mindahkan. Penafsiran yang kedua, ini ifrit tapi yang muslim, yang satunya kafir, yang mengatakan sebelum kau bangkit itu adalah ifrit kafir. Tetapi yang mengatakan sebelum berkedip ini ifritnya muslim. Itu satu penafsiran yang lain. Penafsiran yang ketiga, Sulaiman sendiri yang ngomong begitu. Aku bisa memindahkan sekejap sebelum aku berkedip sudah sampai. Tapi pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama bahwa yang memindahkanlah seorang laki-laki yang bernama Asif ibnu Barkhiyah. Asif pakai shad, Asif ibnu Barkhiyah, dialah orang kepercayaannya Nabi Musa yang diajar, yang mampu menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Kalau dalam Islam itu ada namanya Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu ada namanya Ismul A'zam. Menjadi perselisihan para ulama. Ismul A'zam dalam Asmaul Husna itu apa? Ada yang mengatakan Al-Hayyu, ada yang mengatakan Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah. Wallahu a'lam. Pokoknya tidak tahu mana yang satu. Kalau antum berdoa membaca Asmaul Husna 99 itu, insya Allah doa antum dikabulkan karena pasti akan membaca Ismul A'zam. Salah satu dari 99 yang kita tidak tahu yang mana satu itu Ismul A'zam itu. Nah, kalau berdoa cobalah baca semua itu Asmaul Husna itu. Boleh jadi pas dengan Ismul A'zam karena kan disembunyikan yang mana satu kita tidak tahu. Lah Asif bin Barkhiyah ini menguasai Ismul A'zam. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah sebelum berkedip istananya sudah sampai. Seorang-orangnya juga keangkut di istana itu. Bayangkan. Ratu Balqis datang ke hadapan Sulaiman. Kata Sulaiman, sebelum Balqis masuk ke istana kita robah dikit katanya. Masih kenal nggak dengan istana itu? Apa yang dirobah? Tehelnya. Keramiknya dirubah, dibuat apa? Dibuat kaca. Ya. Karena kan di istana dipindah diletakkan di lautan, masalah istana itu. Kan bawahnya air tuh. Dikasih kaca. Jadi seolah-olah kalau nginjak itu nginjak air gitu. Jadi kata Ratu Balqis kepada Sulaiman kepada Balqis, betul enggak istana? Kayaknya iya, kayaknya tidak katanya. Dia ragu-ragu deh. Iya ke tidak kan itu? Kalau tengok bangunannya iya. Tapi kok isinya beda kan itu ya. Makanya sempat disebutkan dalam Quran ini, Balqis ini sampai kemudian menyingkap pakaiannya, khawatir terkena air, padahal itu kaca tuh. Dari situlah dia melihat kehebatan Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis mengatakan
perkataan menunjukkan dia masuk Islam, wa aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka Balqis pun mengatakan, aku sekarang masuk Islam bersama Sulaiman. Dia masuk Islam akhirnya. Tapi menjadi perselisihan apakah Balqis ini menjadi istri Sulaiman atau tidak, itu menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan jadi istrinya, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayatnya. Karena Sulaiman ini juga istrinya banyak. Ada dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi suatu malam Sulaiman itu diberikan kekuatan mampu menggauli istrinya. Istrinya 100 ikhwan. Ada yang mengatakan yang 60 istri sahnya, yang 40 selirnya. Ya. Jadi semuanya 100. Kata Sulaiman, malam ini bernazar ingin menggauli semua istrinya dalam satu malam. 100 wanita digauli satu malam. Kalau nggak punya kekuatan, tengkleng lah antum tuh. Ini kan khusus para nabi. Nabi itu diberikan kekuatan oleh Allah. Sulaiman diberikan kekuatan itu. Kemudian Sulaiman bernazar, aku ingin gauli dalam satu malam ini semua istri-istriku, dan aku berdoa kepada Allah setiap istriku mengandung punya anak, dan kujadikan semuanya tentara di jalan Allah untuk berperang. Itu Sulaiman. Itu nadarnya. Rupanya Sulaiman lupa membaca insya Allah. Harusnya dia mengatakan insya Allah. Karena masyiah itu tetap milik Allah. Kalau kita berkehendak, Allah tidak mungkin terjadi. Allah berkehendak, kita tidak, pasti terjadi.